Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan mencoba membuat soal baru atau kuis baru dengan cara mengakses atau mengambil soal melalui bank soal yang disediakan oleh Quizizz. Seperti biasa, untuk membuat soal baru, maka kita dapat mengklik Create New Quiz. Maka kita akan diminta untuk mengisi informasi soal yang akan kita buat. Pilih saja atau ketik saja soal atau judul soal yang ingin kita buat. Misal saya ingin membuat soal matematika. Setelah itu jangan lupa pilih subjeknya. Jika tidak ada subjek yang tampak awal ini, klik saja More. Jika masih tidak ada, maka pilih saja Other. Setelah selesai memilih subjek, silakan diklik Next. Maka kita akan muncul ketampilan awal dashboard soal. Ya. Kemarin ketika kita mau membuat soal dengan cara mandiri atau mengetik tanpa mengakses bank soal, maka kita harus memilih jenis soal yang ingin kita gunakan dengan mengklik tombol-tombol ini. Nah, hari ini kita akan mengakses bank soal melalui menu teleport. Nih. Jadi menu teleport ini adalah menu di mana kita dapat mencari soal yang ada di bank soal Quizizz. Langsung saja kita klik. Ini adalah tampilan di mana setelah kita mengklik tombol atau menu teleport tadi. Ini merupakan kumpulan-kumpulan soal yang ada di Quizizz dengan keyword pencarian matematika. Kenapa kok muncul matematika langsung? Karena soal yang ingin kita buat tadi judulnya adalah matematika. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jangan khawatir, keyword ini bisa kita rubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal saya mau mencari soal matematika kelas 3 SD. Langsung saja kita ketik matematika kelas 3 SD. Setelah itu boleh Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian klik tombol enter atau klik tombol nih, kayak kaca pembesar ini ya. Langsung klik. Maka di sebelah kiri sini akan muncul hasil dari pencarian matematika kelas 3 SD. Bisa dilihat sebelah kanan ini adalah judul-judulnya. Silahkan dipilih. Sini ada 10 QS. Ini ya. Maksudnya ini adalah 10 pertanyaan, ada 16 pertanyaan, ada 10 pertanyaan. Jadi bisa langsung kita klik. Maka akan muncul tampilan soal dengan judul matematika SD kelas 3 di sebelah kanan ini. Ya. Gimana caranya untuk kita mengambil soal yang ada di bank soal ini? Langsung saja kita klik add di soal. Misal kita mau mengambil soal Q1 atau question pertama ini, atau soal pertanyaan pertama ini. Jadi kita klik saja add. Maka nanti secara otomatis soal yang ada ini masuk ke dashboard soal kita tadi. Lalu kita mau ambil soal yang mana ya? Yang ini ya. Maka kita bisa langsung mengklik add.
Atau nggak enak ini soalnya gitu ya. Ternyata nggak ada yang sesuai keinginan kita dengan judul yang di sini, maka kita bisa mengklik judul soal yang lain. Kita bisa mencari di judul soal yang lain. Nah, misal ini tadi di sini ya, yang ini. Jadi kita mengklik soal yang kedua misalnya. Kita bisa mengakses soal yang ada di bagian kedua ini. Jadi kita tinggal pilih saja soal mana yang ingin kita ambil. Misal kita mau menggunakan soal yang ini, tinggal kita klik saja. Dan klik lagi. Mudah kan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Dengan fasilitas bank soal ini, cara tidak langsung ini mempermudah kerjaan kita gitu ya. Misal kita lagi bingung atau lagi di perjalanan tidak sempat untuk membuat soal, sedangkan jadwal hari ini adalah ujian misalnya. Jadi kita tinggal buka handphone, tidak perlu membuka laptop. Jadi kita tidak perlu mengetik soal-soal yang akan kita sajikan, tinggal kita masuk ke menu teleport. Kita pilih soal yang ingin kita masukkan, lalu jadilah soal itu tinggal disajikan ke para siswa dan peserta didik kita. Jika kita sudah merasa selesai, misal saya cukup 4 soal saja misalnya. Jadi kita klik tombol panah ke arah kanan ini, maka kita akan muncul kembali ke dashboard soal kita, ke tampilan soal-soal kita. Nah, ini adalah soal-soal yang telah kita masukkan tadi. Ini soal yang tadi kita masukkan, ya. Jadi secara otomatis soal akan langsung masuk ke dashboard soal kita. Setelah selesai, kita sudah merasa cukup misalnya membuat soal, jangan lupa klik finish quiz. Jika finish quiz ini tidak diklik, maka soal kita belum bisa digunakan karena akan berbentuk draft. Maka langsung saja kita klik. Akan muncul tampilan informasi lanjutan. Silahkan dipilih saja. Gunakan bahasa yang ingin kita gunakan. Kalau saya pakai bahasa Indonesia saja. Setelah itu pilih kelasnya. Untuk yang kolom keempat ini adalah mau ditampakkan ke siapa soal kita. Apakah setiap orang bisa melihat atau hanya kita saja? Public visible to everyone atau private visible to you. Pilih saja public. Jangan lupa klik save. Kalau kita pilih cancel, maka akan kembali ke dashboard lagi. Kita klik. Ya, dengan demikian soal kita telah berhasil dibuat. Jadi, kalau sudah tampil di sini dan tidak ada tulisan draft di sini, maka soal kita telah selesai dibuat. Jadi mudah kan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Dengan mengakses Quizizz ini, kita tidak perlu repot lagi untuk membuat atau mengetik soal yang ingin kita buat nantinya. Dengan demikian, soal kita sudah jadi dan saya akhiri untuk sesi kali ini.